Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, ketersediaan tempat perawatan pasien COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah. Salah satunya berada di Rumah Sakit Lapangan Marinir Surabaya yang baru saja beroperasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kasal Laksamana Yudo Margono atas beroperasinya Rumah Sakit Lapangan Marinir di Surabaya. Khofifah berharap pengendalian COVID-19 di Jawa Timur makin terkendali. Kehadiran Bapak Kasal meresmikan Rumah Sakit Darurat Lapangan di Landmar, kami menyampaikan banyak terima kasih Bapak Kasal. Tentu yang berterima kasih sangat adalah Pak Wali Kota Surabaya. Mudah-mudahan komitmen tekad dan ikhtiar yang luar biasa dari Bapak Kasal untuk membantu masyarakat Jawa Timur supaya bisa terkendali dan bahkan terbebas dari COVID-19. Kita tidak bisa bilang bahwa kita bisa terbebas 100%, tapi paling tidak pengendalian demi pengendalian dari penyebaran COVID-19 bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi kami kembali menyampaikan terima kasih Pak Kasal. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan ini kalau tidak dipakai lebih baik. Tetapi kesiapsiagaan harus dilakukan oleh kita semua. Pemirsa, Klinik Universitas Brawijaya membantu pelaksanaan vaksinasi untuk santri dan warga di sekitar pesantren Bahrul Magfiroh yang diasuh oleh mantan Rektor UB Profesor Muhammad Bisri. Partisipasi Klinik UB menurut Dr. Fida dalam bentuk penyediaan 30 vaksinator yang melakukan penyuntikan vaksin dan merupakan bentuk dukungan Klinik UB kepada komunitas sekitar kampus. Kami di sini hanya membantu untuk nakesnya aja untuk melaksanakan vaksinasi. Kalau untuk vaksinnya sendiri sudah dari pondok sendiri yang menyediakan, dan memang Prof Bisri inginnya warga dari UB yang memvaksin di sini nggih Prof, supaya memang kita berbaur di sini dengan masyarakat seperti itu. Jadi kita ini kan termasuk pengabdian masyarakat nggih. Jadi memang setiap tahun kami ada program kerja untuk pengabdian masyarakat, yaitu Baksos. Nah, salah satunya karena ini memang di pandemi ya, kira-kira baksos apa yang bermanfaat bagi masyarakat ya, seperti ini, jadi vaksinasi massal, seperti itu. Jadi kami bersurat ke Bu Gubernur untuk minta vaksin. Pada saat itu kita minta vaksin sekitar 550 dosis vaksin, ya mungkin sebulan yang lalu. Kami tidak tahu yang datang apa, jenis apa, kami nggak tahu. 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, itu disetujui oleh Bu Gubernur, kita dapat vaksin sekitar 550 vaksin. Ternyata vaksin yang datang adalah AstraZeneca. Begitu AstraZeneca, wah ini kan tidak bisa untuk semua santri, karena santri juga ada yang di bawah usia 18. Nah, kemudian begitu dapat vaksin, kami sudah berpikir, yang vaksinatornya kan harus yang memang ditunjuk pemerintah. Langsung saya bersurat ke Klinik UB kan.
Pemirsa, pandemi COVID-19 yang belum berakhir membuat diplomat Indonesia di Kementerian Luar Negeri tergerak untuk ikut meringankan beban masyarakat. Melalui program Diplomat Peduli, para diplomat memberikan bantuan sembako untuk masyarakat di sekitar kantor Menteri Luar Negeri Pejambon dan kawasan Museum Asia Afrika Bandung. Pengiriman ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Terima kasih untuk Kemlu, Ibu Menteri, Diplomat Peduli. Pemirsa, selamat kepada Universitas Brawijaya yang kembali melaksanakan pengukuhan profesor hari ini. Profesor yang pertama dikukuhkan adalah Dr. Budi Sugiyarto Waluya yang merupakan profesor bidang infrastruktur perkotaan. Profesor kedua yang dikukuhkan adalah Dr. Sunaryo yang merupakan profesor ke-25 di Fakultas MIPA. Dan dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya. Dan dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya.
Pembatasan aktivitas selama PPKM membuat warga Kota Malang merasa jenuh. Namun aktivitas berkebun di sekitar rumah dan lingkungan menjadi kegiatan alternatif untuk mengurangi tingkat stres warga. Warga memanfaatkan halaman rumah, pengarangan hingga lahan sepanjang jalan perumahan untuk aktivitas menanam sayur selama masa pandemi. Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian mahasiswa FPUB melalui program PKM Riset Humaniora yang meneliti pengaruh terapi hijau dalam mengurangi tingkat stres warga selama pandemi. Kenapa kita tertarik untuk meneliti pengaruh terapi hijau atau aktivitas berkebun terhadap kesehatan mental? Karena seperti yang kita ketahui bahwa selama pandemi ini banyak masyarakat yang mulai menanam atau mulai tertarik untuk menanam tanaman hias. Dan selama pandemi ini tanaman hias itu juga menjadi tren di masyarakat, tidak hanya di Kota Malang gitu. Jadi kita itu tertarik untuk meneliti apakah dengan aktivitas berkebun ini bisa mengurangi tingkat stres masyarakat ketika karantina atau WFH. Karena pada umumnya WFH itu kan masyarakat itu merasa jenuh atau tidak tahu mau melakukan kegiatan apa. Jadi saya juga ingin meneliti dengan memanfaatkan waktu luangnya untuk berkebun itu, apakah itu ada dampaknya terhadap kesehatan mental, seperti mengurangi tingkat stres, mengurangi kejenuhan, dan memperbaiki kualitas tidur di masa pandemi. Seperti itu, Pak. Mungkin Kak Ninda ada tambahan. Ya, baik. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, kami ingin mengetahui antara hubungannya terkait kegiatan bercocok tanam tersebut dengan misalnya tingkat kejenuhan masyarakat, seperti itu, apakah mempengaruhi atau tidak kegiatan berkebun? Berdasarkan survei yang kami lakukan itu bahwa sekitar 30,5% itu masyarakat menyatakan mengalami peningkatan untuk aktivitas berkebun dibandingkan sebelum pandemi. Jadi masyarakat Kota Malang itu selama pandemi ini memanfaatkan waktu luangnya itu untuk kegiatan berkebun. Nah, selain itu juga masyarakat memiliki inovasi atau memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di rumahnya untuk menanam atau aktivitas berkebun seperti membuat hidroponik dan jenis pertanian lainnya. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan lahan lain seperti di sepanjang jalan untuk kegiatan berkebun. Nah, juga masyarakat menyatakan bahwa manfaat dari berkebun itu ada beberapa hal, yaitu sebagai tempat refreshing, sebagai tempat untuk mendapatkan makanan yang sehat, sebagai tempat untuk mewadahi aktivitas fisik seperti menanam, menyiram, dan lain sebagainya. Serta dengan berkebun ini, masyarakat juga menyatakan dapat mengurangi pengaruh. Komoditi rumput laut yang menjadi salah satu primadona ekspor menjadi perhatian mahasiswa FTBUB untuk menciptakan alat ekstraktor yang mampu meningkatkan hasil rendemen kapal karagenan bagi rumput laut. Alat ciptaan dari Rizal Arifiandika dan timnya ini mampu meningkatkan hasil hingga 18% dari alat konvensional yang ada sebelumnya. Yang kami buat, inovasi teknologi alat yang kami buat ini bernama micro extraction, yang mana teknologi ini digunakan untuk mengekstraksi sebuah bahan rumput laut jenis Euchima cotoni.
Jadi inovasi alat ini kami ajukan untuk menggantikan sebuah teknologi ekstraksi yang konvensional yang digunakan oleh mitra, yakni dengan menggunakan sistem pembakaran batu bara yang diproses melalui boiler dan menghasilkan panas, yang mana ketika proses pembakaran ini menghasilkan sebuah limbah polutan, limbah padat yang berupa fly ash dan bottom ash. Nah, untuk keunggulannya sendiri, alat kami untuk proses menghasilkan kebakarannya selama 30 menit. Lalu sebagai pembandingnya untuk mitra menggunakan proses ekstraksi ini selama 2 jam. Nah, selanjutnya untuk hasil rendemen itu kami mengukur dengan parameter persen rendemen serta gel strength. Lalu untuk potensi peningkatan rendemen dan gel strength ini juga cukup signifikan daripada teknologi yang diterapkan. Nanti di komponen alat itu yang utama untuk tempat ekstraksi ini ada yang namanya magnetron atau istilahnya pemancar gelombang. Nah, nanti dari setelah bahan dimasukkan dalam larutan, jadi di dalam alat itu nanti ada sebuah kayak cawan dari keramik. Nah, di situ nanti tempatnya untuk ekstraksi. Jadi di situ nanti dimasukkan larutan alkali atau larutan. Ketika alat dinyalakan, itu magnetron akan mengeluarkan gelombang dengan frekuensi 2,45 GHz. Nah, gelombang-gelombang itu nanti yang akan menggetarkan komponen di dalam rumput lautnya, sehingga nanti bisa mengoptimalkan untuk proses ekstraksi. Pemirsa, terpilihnya Sanankerto Turen Kabupaten Malang sebagai 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 mendapatkan apresiasi dari akademisi pariwisata Universitas Brawijaya. Meski demikian, dalam pembangunan desa wisata tetap perlu mengantisipasi faktor resiko yang mempengaruhi bagi warga desa wisata. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Sanankerto yang masuk 50 besar desa wisata, anugerah desa wisata dari Kemenpar tahun 2021 ya. Selamat juga untuk pemerintah Dinas Kabupaten Malang yang sudah mendapatkan penghargaan ini melalui Sanankerto ya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yang perlu ditingkatkan bersama-sama ya seluruh elemen ya, untuk kita lebih meningkatkan lagi jumlah desa wisata dan memperbaiki lagi produktivitas desa wisata yang sudah ada. Sebelumnya mungkin saya ingin men-sharing kepada audiens ya, bahwa ada namanya Doksey Iridex Model. Doksey Iridex Model ini menggambarkan bahwa ada resiko dalam suatu pengembangan destinasi wisata. Ya, ada beberapa aktor yang akan saling terkait, yang bisa ada potensi khusus yang mungkin akan muncul ketika kita mau mengembangkan suatu destinasi, khususnya misalnya destinasi desa wisata. Nah, ada tahapan di dalam Doksey Iridex Model itu, yaitu pertama euforia ya, di mana tahap euforia ini warga desa, kemudian wisatawan, pengusaha, investor itu setuju ya untuk membangun suatu desa wisata. Tapi memang perencanaannya masih standar ya, masih biasa aja, saling sepakat dan dibuatlah desa wisata itu. Akan tetapi ketika tahap perencanaan dan pengendalian sistem pariwisata ini tidak baik, akan muncul tahapan-tahapan berikutnya dari Iridex Index ini, di mana yang tadinya masyarakat lokal merasakan euforia, merasa senang dibangunnya suatu desa wisata, kalau tidak dimanage dengan baik, maka akan muncul apatis, rasa jengkel, bahkan akhirnya antagonis dari si masyarakat desa ya. Nah, kenapa? Karena kehadiran wisatawan, para Pokdarwis misalnya terlalu memfasilitasi wisatawan, sehingga muncul over tourism, perasaan anti tourism bahkan,
kemudian karena perilaku wisatawan yang merugikan seperti sampah, vandalisme, mengganggu keberlangsungan dan keharmonisan masyarakat lokal di desa wisata tersebut. Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem yang diharapkan bisa menjembatani kesemuanya, dan tidak hanya sekedar euforia di awal bahwa ini ada seremoni pembuatan suatu desa wisata dan lain sebagainya. Penyintas COVID-19 harus waspada. Pasca meredanya gejala COVID pada beberapa kasus, gejala COVID timbul kembali dan makin memburuk hingga menimbulkan badai sitokin. Apa sebenarnya kondisi badai sitokin pada pasien COVID-19 ini? Berikut penjelasan spesialis patologi klinik UB, Dr. Maimun Zulhaida. Mungkin saya akan memberikan pemahaman dulu apa itu badai sitokin ya. Kemudian sitokin itu apa ya. Jadi sitokin itu adalah protein-protein yang dikeluarkan oleh sel-sel tubuh kita. Jadi ada beberapa sel yang memang khusus memproduksi sitokin ini dalam rangka untuk berkomunikasi antar sel. Sebenarnya itu secara normal kita punya sitokin banyak. Nah, ada dua jenis, ada dua golongan besar sitokin itu secara umum. Ada yang sitokin berfungsi untuk menimbulkan peradangan atau pro-inflamatori. Ada juga kelompok sitokin yang justru anti, karena dua-duanya bukan dari tubuh. Jadi anti-inflamatori. Jadi ada dua. Kemudian yang disebut dengan istilah badai sitokin itu adalah ada kejadian dalam tubuh kita yaitu maladaptif dari sitokin-sitokin sendiri. Jadi pada proses peradangan apapun sebabnya itu bisa terjadi sitokin yang diproduksi berlebihan. Nah, harusnya seimbang antara yang pro-inflamatori dengan anti-inflamatori. Pada kasus badai sitokin yang dominan adalah yang pro-inflamatori, sehingga peradangannya menjadi hebat. Makanya dikenal sebagai badai. Nah, apa penyebabnya? Secara umum ada 3 penyebabnya ya, secara garis besar. Ada sitoinfeksi, infeksi masuk bakteri, termasuk virus lah. SARS-CoV-2 ini adalah salah satu sebabnya yang menyebabkan badai sitokin. Ada juga disebabkan oleh autoimun, antara lain rematik ya dan sebagainya, lupus misalnya. Yang berikutnya adalah bisa karena tumor atau keganasan itu ya. Pada COVID-19 atau COVID-19 ini terjadi badai sitokin karena virus ini masuk ke dalam tubuh kita pasti akan menimbulkan namanya respon imun atau kekebalan. Nah, kalau respon imunnya berlebihan, mungkin karena virusnya yang tinggi sekali, jumlahnya atau viral load-nya, maka akan terjadilah lama-lama akan jatuh dalam kondisi badai sitokin, ya gitu ya. Kemudian pada virus SARS-CoV-2 ini apa tanda-tandanya kalau pasien COVID itu terjadi badai sitokin? Karena tidak semuanya. Jadi ada faktor yang berpengaruh. Kenapa kok seseorang itu ada yang kena badai sitokin, ada yang tidak? Nah, ada faktornya, ada antaranya adalah faktornya pertama virus, jumlah virusnya. Jadi kalau tinggi sekali, yang kedua apakah virusnya ini varian-varian yang patogenik sekali. Jadi kalau yang mutan ini lebih ganas ya, lebih mudah membuat badai sitokin. Yang kedua, respon kekebalan tubuhnya sendiri. Jadi kalau regulasinya tidak bagus, jadi ada namanya istilah disregulasi, tidak seimbang antara yang pro dan anti tadi, kacau sistem imunnya, maka akan bisa terjadi badai sitokin. Yang ketiga adalah faktor genetik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.